Kemenangan berharga sukses diraih Persib Bandung pada laga pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Skor 1-0 atas Borneo FC bisa mendongkrak posisi ke peringkat kedua klasemen, di mana menjamu Borneo FC yang merupakan pemimpin klasemen pun ditaklukkan dengan skor tunggal dari Ciro Alves. Sepakan dari jarak dekat memanfaatkan kemelut gawang jadi penentu kemenangan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat 22 November kemarin. Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui bahwa kinerja anak asuhnya pada laga ini memang tidak sempurna, sebab ada hal yang menurutnya masih harus diperbaiki dalam laga ini. Tapi yang terpenting adalah 3 angka yang telah sukses diamankan. 3 poin yang penting, ini hal yang terpenting. Memang ada hal bagus dan hal yang kurang bagus dari laga ini. Hal bagusnya adalah kami bisa menang tanpa David, kami tetap menang. Tutur Bojan Hodak dalam jumpa pers usai pertandingan. Dalam laga ini, Bojan memang mengatakan bahwa timnya tidak dalam kondisi yang terbaik, di mana masalah pertama adalah beberapa pemain terkena virus jelang laga sehingga persiapan pun tidak ideal. Bahkan David da Silva di laga ini belum pulih dan harus absen, yang mana artinya Maung Bandung memang krisis dalam hal kedalaman skuad, terutama di posisi striker murni. Peter Huistra pun sempat berkomentar mengenai Persib yang memang memiliki ketergantungan kepada sosok David da Silva. Bomber house goal itu ternyata mendapatkan perhatian khusus dari Peter Huistra, di mana kehebatan David da Silva, kata Peter Huistra, berhasil membuat perbedaan di Persib Bandung, di mana menurutnya setiap tim harus memiliki striker seperti David da Silva. Ya, seperti diketahui, David da Silva seolah menjadi nyawa bagi lini serang Persib di musim lalu. Dibuktikan dengan keluarnya David sebagai pencetak gol terbanyak di musim lalu dengan torehan 29 gol. Namun, Maung Bandung seolah kehilangan taringnya di musim ini akibat cedera sang bomber. Walaupun menjadi tim yang tersubur, akan tetapi Tyron Delpino lah yang merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang yang sementara menjadi top skor tim sejauh ini. Dengan IDS yang kini rawan dibekap cedera, sudah sepantasnya manajemen Persib mencari pelapis yang sepadan dengan kualitas David da Silva. Kita bisa melihat, David da Silva juga melakukan hal yang sama di Bandung, dan itu membuat perbedaan besar, ujar Peter Huistra. Dan berbicara mengenai pelapis DDS yang sepadan, nama pemain yang pernah berseragam Maung Bandung ini pun disebut layak untuk dijadikan opsi. Mantan penyerang Persib Bandung Ezekiel Endwasel masih menunjukkan kegarangannya di depan gawang lawan. Dia kini memimpin daftar pencetak gol Liga 2 musim ini, di mana sudah 9 gol dicatatkan oleh pemain asal Chad ini bersama Persela Lamongan. Terbaru pun dia mencetak brace alias 2 gol ketika Persela Lamongan bermain 2-2 di kandang Deltras FC di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Jumat 15 November kemarin. Dia mencetak gol pada menit ke-75 dan 90, di mana berkat tambahan 2 gol itu, dia pun unggul 1 gol dari Rafael Rodriguez dari PSIM Yogyakarta yang membukukan 8 gol dari 9 penampilan. Ezekiel mencetak 9 gol melalui 8 penampilan bersama Persela, di mana selama tampil Ezekiel pun melepaskan 21 tembakan yang 12 diantaranya on target. Saat ini Persela berada di posisi kedua klasemen sementara grup 2. Tim Laskar Joko Tingkir melewati 8 laga dengan 3 kemenangan, 4 hasil imbang dan juga sekali kekalahan. Poinnya pun saat ini 13, di mana poin Persela tertinggal 4 dari Persibo Bojonegoro yang ada di puncak klasemen. Namun Persela tak boleh lengah, sebab Deltras FC dan Persipal FC ada di posisi ketiga dan keempat dengan poin 12. Selanjutnya Persela akan menjamu Persewar Waropen di Tuban Sports Center pada 1 Desember mendatang. Ezekiel menjadikan Persib sebagai tim pertama di Indonesia yang dia bela, di mana dia datang setelah membela Hapoel Tel Aviv. Dia membela Maung Bandung sejak putaran kedua Liga 1 2017 dengan bermain sebanyak 14 laga. Ezekiel yang kini berusia 36 tahun mencetak 4 gol.
Meski terbilang minim, dia tetap menjadi bagian Persib pada Liga 1 2018. Pada musim keduanya pun ia juga tampil apik, bermain sebanyak 22 kali sepanjang musim dan mencetak sebanyak 17 gol. Musimnya pun berlanjut pada Liga 1 2019, di mana jumlah laganya kala itu meningkat menjadi 24 sepanjang musim dan mencetak 15 gol. Dia memang sempat terlibat masalah dengan bobotoh ketika itu. Ezekiel pun menjadikan musim itu sebagai kiprah terakhirnya bersama Maung Bandung. Selanjutnya, dia pun membela Bayangkara FC yang mana di laman soccerway.com, Liga 1 2021-2022 menjadi musim terakhirnya bermain di Liga 1. Saat itu, dia tampil dalam 22 laga dan mencetak 11 gol untuk Bayangkara FC. Dan sebelum kini bermain untuk Persela, Ezekiel bermain untuk FC Bekasi City di Liga 2 musim lalu. Tapi meski menang, Persib Bandung harus gagal untuk naik ke puncak klasemen. Mantan bintang Persib Bandung Mohamed Rashid yang sekarang memperkuat Persebaya Surabaya membuat bobotoh bersedih. Golnya ke gawang Persija Jakarta membuat Persib Bandung harus gagal ke puncak klasemen, sebab gol Mohamed Rashid pada menit ke-73 membuat Persebaya Surabaya unggul atas Persija Jakarta dengan skor 2-1. Laga Persebaya versus Persija sendiri berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 22 November kemarin. Pada laga ini, Bajul Ijo sempat tertinggal 0-1 di babak pertama ketika Gustavo Almeida mencetak gol pada menit ke-42 lewat tendangan penalti. Namun, pada babak kedua, pelatih Persebaya Paul Master mampu meredam permainan Persija, yang mana di babak kedua ini Persebaya berbalik menekan gawang Persija Jakarta yang dijaga oleh Andritani Ardiasyah. Hasilnya pada menit ke-67, Flavio Silva berhasil menyamakan kedudukan lewat golnya, yang mana akhirnya pun Mohamed Rashid berhasil memanfaatkan bola pantul dan memanfaatkannya menjadi gol pada menit ke-72. Gol itu membuat bobotoh gigi jari yang sebenarnya mengharapkan Persija Jakarta menang. Kemenangan Persebaya tersebut membuat Persib Bandung tak bisa naik ke puncak klasemen meski menang atas Borneo FC. Kemenangan Persebaya membawanya ke puncak klasemen Liga 1 musim ini dengan mengumpulkan 24 poin. Adapun Persib Bandung meski menang hanya bisa mengumpulkan 23 poin dan berhak menempati posisi kedua. Persija Jakarta dengan hasil tersebut pun tetap di posisi kelima dengan 18 poin. Adapun Borneo FC tergeser ke posisi ketiga dengan 21 poin.